Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih. Dan hari ini kita akan bahas topik yang benar-benar krusial buat hubungan. Tentang batasan. Tapi, jangan langsung bayangin batasan ini kayak tembok besar yang bikin jauh atau malah bikin kaku ya. Batasan ini lebih kayak rambu-rambu yang ngarahin kita buat hubungan yang sehat dan saling menghargai. Mungkin banyak yang mikir, batasan itu kan malah bikin hubungan jadi dingin? Aits, jangan salah dulu dong. Justru sebaliknya, dengan batasan, kita bisa tahu kapan kita perlu support pasangan dan kapan kita perlu space buat diri sendiri. Dengan punya batasan yang jelas, kita nggak hanya menghargai pasangan, tapi juga diri kita sendiri. Batasan tuh bikin kita bisa jadi versi terbaik kita dalam hubungan. Nah, hari ini gue bakal share 9 batasan yang sebaiknya kita tetapkan dalam hubungan, biar semuanya tetap happy dan saling menghormati. Yuk, langsung aja kita mulai bahas dari yang pertama. Pertama, batasan emosional. Kita mulai dari batasan emosional, yang mana ini salah satu yang paling mendasar dan krusial buat hubungan. Jadi gini, dalam setiap hubungan, kita bawa dua dunia yang punya cerita, pengalaman, dan kepribadian masing-masing. Dan kadang, kalau kita terlalu terlibat, batasan emosional ini bisa kabur. Kita mungkin merasa harus selalu ikut ngerasain apa yang dirasain pasangan. Tapi batasan emosional ini sebenarnya bukan buat nutup diri atau menjauh, tapi buat memastikan kita tetap jadi diri kita sendiri. Misalnya, pasangan kita lagi down banget atau punya masalah besar. Kita pasti ingin bantu dan support dia, kan? Tapi kalau kita bawa semua beban itu, lama-lama kita bisa capek emosional juga. Dan batasan emosional ini juga bikin kita terhindar dari apa yang namanya kodependensi atau ketergantungan emosional. Artinya, kita tetap bisa bahagia, tenang, dan percaya diri tanpa harus selalu dapat validasi dari pasangan. Kalau pasangan kita respect batasan ini, kita jadi punya hubungan yang lebih seimbang. Jadi, kunci dari batasan ini adalah komunikasi yang jujur. Bilang ke pasangan, aku selalu ada buat kamu. Tapi aku juga butuh waktu buat diriku sendiri. Nah, dengan cara kayak gini, bisa bikin mereka lebih ngerti posisi kita tanpa merasa ditolak. Oke, lanjut mas mbak sekalian. Kedua, batasan waktu dan energi. Masuk ke batasan yang kedua nih, yaitu batasan waktu dan energi. Ini mungkin kedengarannya simple, tapi penting banget buat jaga hubungan tetap sehat. Kadang, di awal hubungan kita pengen banget ngabisin waktu bareng terus sama pasangan, kan? Apalagi kalau kita masih di fase bunga-bunga cinta, rasanya pengen banget selalu deket sama mereka. Tapi, kalau terus-terusan begitu, bisa-bisa kita malah kehilangan keseimbangan. Disinilah pentingnya batasan waktu dan energi. Kita nggak harus selalu ada 24/7 buat pasangan, dan itu bukan berarti kita nggak sayang. Justru dengan punya waktu buat diri sendiri, kita bisa recharge energi kita dan balik ke hubungan dengan semangat yang fresh. Misalnya, dengan meluangkan waktu buat teman-teman, keluarga, atau ngelakuin hobi yang bikin kita senang, kita jadi lebih utuh sebagai individu. Selain itu, batasan waktu juga bikin kita terhindar dari burnout. Kita tetap punya waktu buat istirahat, fokus sama hal-hal di luar hubungan, dan ngerasa kalau kita nggak kehilangan identitas diri. Jadi, jangan ragu buat bilang kalau kamu butuh waktu sendiri atau istirahat. Ini bikin hubungan lebih sehat dan bikin kita tetap punya ruang buat berkembang. Oke, lanjut ya. Ketiga, batasan fisik. Nah, ketiga adalah batasan fisik. Dan ini nggak kalah penting. Kadang kita nggak sadar, tapi batasan fisik ini bisa banget pengaruh ke kenyamanan dalam hubungan. Batasan fisik tuh lebih ke gimana kita pengen diperlakukan secara fisik. Bukan cuma soal keintiman, tapi juga soal ruang pribadi dan kenyamanan kita. Misalnya, nggak semua orang nyaman dengan pelukan atau sentuhan terus-menerus, terutama di tempat umum. Atau, bisa juga ada saat-saat di mana kita butuh ruang pribadi tanpa gangguan. Hal kayak gini perlu banget dibicarain. Jangan sampai ada salah paham gara-gara pasangan mikir, kita nggak suka kedekatan fisik atau malah merasa ditolak. Dan ingat, batasan fisik ini bukan soal menolak atau bikin jarak, tapi lebih ke memastikan kita merasa dihargai dan aman. Pasangan yang bisa menghargai batasan fisik kita, mereka akan jadi support system yang bisa bikin kita semakin nyaman. Misalnya, ketika kita capek setelah seharian kerja, mungkin
kita butuh waktu buat tenang tanpa banyak kontak fisik. Dengan komunikasi yang jujur, dua-duanya bisa sama-sama nyaman. Clear ya? Nah, lanjut. Keempat, batasan komunikasi. Nah, yang keempat adalah batasan komunikasi. Di sini, komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal kapan, bagaimana, dan nada seperti apa yang kita pakai. Batasan komunikasi ini penting banget buat bikin percakapan jadi lebih efektif dan nggak memicu kesalahpahaman. Misalnya, kadang kalau emosi lagi tinggi, kita kelepasan ngomong sesuatu yang bikin pasangan merasa diserang. Dengan adanya batasan komunikasi, kita bisa sepakat buat ngomong dengan cara yang menghormati. Contoh simpelnya nih, daripada ngomong, "Kamu nggak pernah dengerin aku," kita bisa ubah, "Jadi kayaknya aku ngerasa kurang didengar." Nah, ini bikin percakapan jadi lebih enak dan konstruktif. Selain itu, batasan komunikasi ini bisa juga ngatur soal kapan kita ngobrol. Kadang, ada yang lebih nyaman buat langsung nyelesain masalah, tapi ada juga yang butuh waktu buat mikir dulu. Di sini, batasan komunikasi bisa bikin percakapan gak terasa buru-buru atau penuh tekanan. Jadi, dengan ngobrolin soal ini, dua-duanya bisa paham gimana cara masing-masing saat ngobrol, dan hasilnya percakapan bisa lebih fokus dan tenang. Oke, next ya. Yang kelima, batasan soal kejujuran dan keterbukaan. Batasan ini lebih ke gimana kita bisa terbuka dan jujur, tanpa ngerasa harus selalu perfect di mata pasangan. Dalam hubungan yang sehat, kita harus bisa bebas buat ngungkapin pikiran atau perasaan tanpa takut dihakimi. Tapi, penting juga buat ada batasan soal gimana cara kita ngomongin hal-hal yang mungkin sensitif. Misalnya, ketika kita mau kasih feedback atau ngungkapin pendapat, kita bisa pikirin waktu dan caranya. Karena, ngomong terbuka itu memang penting, tapi cara dan timing juga nggak kalah penting. Jadi, batasan ini bikin kita lebih nyaman buat ngomong tanpa harus takut bikin pasangan merasa tersudut atau defensif. Ini juga bisa bantu menguatkan rasa percaya dan saling menghormati. Oke, lanjut ya. Yang keenam, batasan soal kemandirian emosional. Ini batasan yang penting banget buat bikin hubungan tetap sehat. Jadi gini, meskipun kita ada di dalam hubungan, kita tetap butuh mandiri secara emosional. Maksudnya, kita tetap punya kebahagiaan yang nggak sepenuhnya tergantung sama pasangan. Jadi, kalau lagi ada masalah atau stres, kita nggak selalu harus bergantung sama mereka buat merasa tenang. Dengan punya batasan ini, kita nggak akan terlalu nempel ke pasangan atau terlalu ketergantungan buat ngerasa bahagia. Misalnya, kalau lagi bad mood atau banyak masalah, kita tetap bisa ngelola perasaan kita sendiri, tanpa harus selalu mengandalkan pasangan. Ini bukan berarti kita nggak butuh support dari mereka, tapi lebih ke menjaga keseimbangan antara dukungan dan kemandirian. Nah, sekarang yang ketujuh, batasan soal pengaruh dari orang luar. Batasan ini penting banget di era digital kayak sekarang, di mana kita gampang banget dapat masukan atau komentar dari orang luar tentang hubungan kita. Terkadang, terlalu banyak masukan dari luar malah bikin kita bingung dan bikin hubungan jadi nggak nyaman. Di sini penting buat punya batasan, misalnya buat hal-hal yang sensitif, cukup dibicarakan berdua aja tanpa melibatkan banyak pendapat dari luar. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus sama apa yang terbaik buat kita dan pasangan. Karena, walaupun saran dari teman atau keluarga itu penting, tapi yang paling tahu kondisi kita, ya kita sendiri, sama pasangan. Oke, lanjut. Kedelapan, batasan soal waktu pribadi. Waktu buat diri sendiri tuh sama pentingnya kayak waktu bareng pasangan. Meskipun kita ada dalam hubungan, tetap penting buat punya waktu sendiri. Bayangin kalau kita terus-terusan sama pasangan, dan gak ada waktu buat ngejar hobi, atau hal-hal yang bikin kita happy secara pribadi. Waktu buat diri sendiri, bikin kita bisa recharge, ngasih energi yang positif, dan akhirnya hubungan pun jadi lebih seimbang. Jadi, hubungan kita nggak hanya soal kita berdua, tapi juga tentang tetap menjaga diri sendiri, dan hal-hal yang bikin kita berkembang secara pribadi. Ini adalah bagian dari menjaga kesehatan mental, dan menjaga semangat kita dalam hubungan. Nah, terakhir, dan nggak kalah penting. Yang kesembilan, batasan soal fleksibilitas dalam hubungan. Walaupun kita punya batasan,
ada baiknya kita tetap fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada. Fleksibilitas bikin kita bisa saling menyesuaikan dan tetap menghargai batasan yang ada, tanpa bikin hubungan terasa kaku atau terlalu mengekang. Misalnya, kalau pasangan butuh lebih banyak dukungan di momen tertentu, kita bisa adjust batasan itu tanpa merasa terpaksa. Dengan fleksibilitas ini, kita bisa lebih pengertian dan bikin hubungan jadi lebih nyaman dan aman buat dua-duanya. Fleksibilitas juga bikin hubungan lebih hidup, karena kita bisa saling menghargai kebutuhan masing-masing. Jadi mas mbak sekalian, itu dia batasan yang bisa bikin hubungan kamu lebih sehat dan nyaman buat kedua belah pihak. Ingat ya, batasan itu bukan buat menjauh atau bikin hubungan jadi kaku, tapi malah bikin kita lebih dekat dengan cara yang sehat dan saling menghargai. Kalau kita konsisten dan saling respect sama batasan ini, hubungan bisa jadi tempat kita berkembang, bukan malah bikin kita kewalahan atau kehilangan jati diri. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga kalian jadi lebih paham pentingnya batasan ini dan gak ragu buat menetapkannya di hubungan kalian. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.